Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Kaisar Ramadan dari kelas 11 TJKT1. Oke, di video kali ini saya akan menampilkan hasil dari proyek reputasi saya dari mata pelajaran MPP 2, yaitu alat interaktif membantu kegiatan sehari-hari manusia dengan berbasis IoT dengan notifikasi real time. Oke, di sini saya akan membuat alat anti maling yang akan mengirimkan notifikasi ke Telegram menggunakan bot di Telegram. Oke, kita langsung masuk ke pembuatannya. Oke, pertama-tama siapkan terlebih dahulu komponen-komponennya. Di sini saya menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya. Kemudian saya menggunakan buzzer untuk outputnya. Jadi saat alatnya aktif dan mendeteksi ada anomali masuk ke dalam rumah, maka buzzer ini akan berbunyi sebagai alarmnya, outputnya dari alat ini. Dan di sini saya menggunakan sensor infrared sebagai inputnya. Jadi saat sensor infrared atau motion sensor juga ini saat mendeteksi ada anomali atau mendeteksi sesuatu di hadapannya, dia akan mengirimkan sinyal ke dalam node MCU, dan dari node MCU akan mengirimkan sinyal juga ke buzzer untuk bunyi saat ada anomali yang masuk. Dan node MCU ini juga akan mengirimkan notifikasi ke Telegram jika sensor ini mendeteksi sesuatu di depannya. Kemudian kita memerlukan project board ini untuk menyatukan semua komponen yang ada di sini dan menggunakan kabel jumper juga untuk menyambungkan semuanya. Sekarang kita masuk ke rangkaian. Ya, pertama kita pasangkan terlebih dahulu sensornya di project board ya. Di sini ada 3 pin, yaitu pin VCC, GND, dan outnya. Oke, kita pasang di sini. Kemudian kita pasangkan juga untuk VCC dan groundnya menggunakan kabel male to female. Di sini ada V-in, colokan. Kemudian VCC, kemudian groundnya. Groundnya ada 2, ada yang di bawah sebelah sini dan ada juga yang di sini. Bebas mau yang mana, asalkan itu pin ground. Kemudian pasangkan di sini. Oke. Lalu kita pasangkan sumber supply dulu. Power supply-nya dari VCC ini kita sambungkan ke sensornya. Sini VCC. Oke, kemudian sambungkan groundnya juga. Oke, dan sambungkan juga kabel outnya, pin outnya ke node MCU menggunakan kabel female to female. Untuk pin digitalnya saya menggunakan pin digital 5 untuk sensornya dan pin digital 1 untuk buzzernya. Di sini ada pin digital 5 lainnya. Kita pasang. Oke, dan sambungkan ke pin out di sensor. Oke, untuk buzzernya pertama kita sambungkan terlebih dahulu groundnya. Kemudian kita sambungkan VCC nya itu ke pin digital 1 di node MCU. Pin digital 1 line. Oke.
Oke, rangkaiannya sudah. Sekarang kita lanjut untuk membuat bot Telegramnya. Oke, kita buat terlebih dahulu bot Telegramnya. Langsung saja masuk ke aplikasi Telegram. Nah, di sini nanti kalian search bot Fagger. Bot Fagger. Yang ini. Nah, di sini nanti di tampilan awal akan ada tampilan tombol. Di sini itu tombol start untuk mengirimkan message ini /start. Nah, setelah /start ini akan ada panduan atau tampilan untuk apa kita menggunakan bot Fagger. Oke, karena kita akan membuat bot Telegram, maka di sini kita ketikkan /newbot. Oke, setelah itu kita akan disuruh untuk membuat nama dari newbot ini. Saya membuatnya itu dengan nama anti maling, sesuai dengan nama alat yang akan saya buat. Kemudian setelah nama botnya sudah terkonfirmasi, kita akan disuruh untuk membuat username dari botnya yang harus diakhiri dengan bot. Oke, di sini saya membuat beberapa nama, tapi ternyata sudah already taken, jadi tidak bisa menggunakan ini atau tidak bisa menggunakan nama anti maling di awalnya. Jadi saya menggunakan nama IoT BCRS /bot. Begitu. Jika sudah terkonfirmasi dan botnya ini sudah selesai dibuat, kita akan diberikan token botnya, dan ini yang akan kita pakai di codingan nanti. Bot token ini yang harus kita simpan dengan hati-hati dan dilihat dari banyaknya kombinasi huruf dan angka. Jadi kita harus hati-hati untuk memasukkannya ke dalam codingan, karena jika ada salah satu saja, dia tidak akan bisa mengirimkan notifikasi ke Telegramnya. Setelah itu kita harus cari ID dari Telegram kita. Kita cari menggunakan bot getID. Nah, di sini saya menggunakan yang ini, getID bot. Oke, di sini juga pertama akan ada tampilan /start di sininya ya. Di sini akan ada tampilan /start, button /start. Setelah ditekan atau dipencet, dia akan mengirimkan message /start dan kita akan mendapatkan ID. Ini adalah ID saya, ID Telegram saya yang akan digunakan di dalam codingannya. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Oke, saya sudah memiliki codingannya, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan dari atas sampai bawah. Pertama, di sini untuk seperti biasa untuk library-nya, di sini menggunakan library ESP8266 Wi-Fi itu digunakan untuk node MCU dapat mengkonekkan ke Wi-Fi agar dapat connect ke Wi-Fi. Kemudian di sini Universal Telegram Bot itu agar node MCU dapat mengirimkan notifikasi ke Telegram. Oke, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu untuk Wi-Fi-nya. Jadi di sini saya menggunakan SSID Bedroom Zenith, itu adalah SSID yang sudah saya sediakan. Kemudian passwordnya itu 29 September 2007. Kemudian di sini untuk men-setting terlebih dahulu botnya. Nah, di sini ada bot token. Bot token ini kita dapatkan di saat kita membuat bot di Telegram tadi. Jadi setelah tokennya jadi, kita langsung copy paste saja ke sini, ke bagian bot token. Kemudian di sini untuk chat ID-nya, chat ID itu adalah ID Telegram kita yang bisa kita dapatkan dari getID bot di Telegram tadi. Jadi dari bot ini dia akan mengirimkan notifikasi ke chat ID ini. Jadi tanpa ada chat ID ini, dia tidak akan bisa mengirimkan notifikasi. Kemudian Wi-Fi client secure atau client ini untuk menginisialisasi objek agar server dari Telegramnya itu aman untuk bot mengirimkan notifikasi ke Telegram.
Kemudian Universal Telegram ini itu digunakan untuk mengirimkan notifikasi menggunakan bot token.setID di atas. Kemudian di sini kita deklarasikan bahwa di digital pin 5 itu sebagai sensornya, kemudian digital pin satunya itu sebagai buzzernya. Kita masuk ke setupnya. Oke, di sini pertama-tama Node MCU akan mencoba untuk connect ke WiFi-nya, dan di sini menggunakan program while itu maksudnya jadi sebelum Node MCU connect ke WiFi, dia akan terus mengulang program ini sampai dia dapat connect ke WiFi, dan di serial print-nya itu akan mengeluarkan kata connecting to WiFi. Jika dia sudah connect ke WiFi, maka serial print-nya itu akan mengeluarkan connected to WiFi. Oke, kemudian di sini pin mode kita atur terlebih dahulu bahwa sensor itu sebagai inputnya. Jadi jadi sensor itu sebagai inputnya dan buzzer sebagai outputnya. Kemudian di sini digital write buzzer pin low ini untuk memastikan bahwa saat program pertama kali dimulai, buzzernya itu low atau mati. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Di sini void loopnya ini untuk membaca terlebih dahulu si air sensornya, untuk membaca sensornya. Di sini jika sensornya itu mendeteksi gerakan atau mendeteksi motion, maka buzzer akan high atau dia akan menyala. Dan di serial print itu akan mengirimkan notifikasi atau mengeluarkan notifikasi anomali terdeteksi. Kemudian di sini ini untuk botnya. Untuk bot mengirimkan chat ID, untuk botnya mengirimkan notifikasi ke Telegram, dan notifikasinya itu ini peringatan ada penyusup, itu yang akan dikirimkan oleh botnya ke Telegram dengan delay 3 detik. Nah, jika IR sensornya itu tidak mendeteksi gerakan sama sekali, maka buzzernya itu akan low. Nah, di sini kita tambahkan delay 1 detik itu untuk mencegah agar tidak ada jalan program yang terlalu berlebihan. Jadi kita tambahkan delay 1 detik. Oke, jika sudah, kita verify terlebih dahulu, dan jika tidak ada yang error, kemudian kita upload. Kita verify, setelah verify kita upload ke Node MCU-nya. Codingannya sudah saya upload tadi. Sekarang kita masuk ke bot anti maling yang sudah kita buat tadi. Untuk mencari botnya di mana itu, kalian bisa lewat bot fuzzer yang tadi saat kalian membuat botnya. Di sini akan diberikan untuk link untuk botnya yang sudah kita buat. Nanti akan langsung diarahkan ke sini. Nah, di sini ada tombol untuk start terlebih dahulu. Kita start dulu terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita langsung praktek saja. Kita langsung colokkan. Oke. Nah, ini itu kenapa saya halangi sensornya. Ini ibaratkan saat pintu sedang tertutup rapat atau tidak terbuka, dan ini setelah kita buka, buzzernya akan aktif menyala, dan kita tunggu. Oke, jadi ada untuk mematikannya kembali kita perlu menutup pintu kembali, tunggu beberapa detik maka dia akan mati. Oke, di sini dia mengirimkan notifikasi dari botnya langsung ke Telegram kita. Ini adalah kata atau kalimat yang sudah kita tambahkan di codingan tadi. Peringatan ada penyusup. Jadi saat pintu tertutup, dia tidak akan aktif, tapi saat dia terbuka, buzzer aktif dan notifikasi akan terkirim. Jika pintunya masih belum tertutup atau penghalangnya masih belum tertutup,
saat triggernya itu belum dipasang kembali atau masih terlepas, maka buzzernya tidak akan mati dan programnya akan mengulang terus sampai si triggernya ditutup kembali. Jadi notifikasinya akan terus berulang kali dikirimkan ke kita sampai kita menutup kembali triggernya, begitu. Oke, dan tadi adalah project reputasi saya, yaitu alat anti maling. Jadi saya mengambil studi kasus di mana zaman sekarang itu banyak orang yang keluar rumah hanya dengan pengamanan rumah itu dengan kunci rumah saja atau gembok rumah. Nah, alat ini dapat membantu untuk lebih meningkatkan keamanan rumah kita. Jadi saat kita sedang berpergian keluar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam rumah kita, dan dengan alat ini kita bisa tahu jika ada seseorang yang masuk ke rumah kita tanpa izin, dia akan mengirimkan notifikasi ke Telegram kita untuk membuat kita tahu bahwa di rumah kita ada orang yang masuk tanpa izin. Dan alat ini tidak hanya sebatas ditempatkan di pintu saja. Ini bisa di jendela, bisa di pagar rumah, bahkan seperti di kardus atau lemari pun juga bisa. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.